Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah morfologi Bapak Muhammad Siddiq, kami izin berpresentasi dari kelompok 2 yang berjudul Kajian Morfem dalam Morfologi Bahasa Indonesia. Baik, perkenalkan, nama saya Sakila Hikmatunupus. Nama saya Solihatin Nisya Karim. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak. Morfologi sebagian bagian dari ilmu linguistik, memiliki fungsi utama dalam menelaah struktur kata. Secara internal, dalam suatu bahasa, artikel ini mengkaji secara mendalam tentang morfem dalam bahasa Indonesia sebagai satuan terkecil yang memiliki makna. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis terhadap data kebahasaan menggunakan tulisan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji jenis morfem menggunakan bahasa Indonesia serta peran dan kontribusinya dalam proses pembentukan kata. Hasil penelitian menjelaskan bahwa morfem terbagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Terdapat di dalamnya bagian afiksasi seperti prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Masing-masing morfem memiliki peran penting dalam penciptaan kata baru atau makna dasar. Temuan ini mempertegas pentingnya pemahaman mengenai morfem dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia dalam pengembangan ilmu linguistik terapan. Harapannya, kajian ini dapat menjadi pijakan awal untuk penelitian lanjutan dalam ranah morfologi dan penerapan dalam pendidikan bahasa Indonesia. Di sini juga ada pendahuluan. Apa sih? Morfologi adalah secara etimologi kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan logi yang berarti ilmu. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani. Morphe yaitu yang digunakan dengan logos. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Venhar 2012 berpendapat bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Morfem adalah satuan bahasa atau gramatikal terkecil yang memiliki makna. Menurut Cher 2012. Menurut Ramlan 1983 berpendapat bahwa morfem ialah satuan gramatik yang paling kecil yang tidak mempunyai satuan lain selain unsurnya. Morfem dalam setiap bahasa bisa dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya berdasarkan kebahasaannya, keutuhannya, maknanya, dan sebagainya. Menurut kebebasannya, morfem dapat dibedakan atas dua macam, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Di sini juga ada metode yang kita gunakan ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mendeskripsikan fenomena kebahasaan dalam struktur internal kata dan proses pembentukannya. Data penelitian ini berupa pembentukan kata dalam bahasa Indonesia yang mencakup bentuk-bentuk morfem yang muncul dalam tulisan. Sumber data diperoleh dari berbagai teks yang menggunakan bahasa Indonesia seperti buku pelajaran, jurnal artikel, dan media massa. Langkah-langkah dalam penelitian yaitu ada 4. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan teknik pengamatan dengan memilih kata-kata bahasa Indonesia yang mengandung morfem bebas dan morfem terikat. Pengumpulan dilakukan dari korpus tertulis yang relevan. Yang kedua ada klasifikasi data. Data dianalisis dan dikategorikan menurut jenis morfem bebas dan morfem terikat, serta bentuk afiksasi seperti prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Yang ketiga ada analisis data. Proses analisis dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan memberikan penjelasan tentang bentuk, fungsi, dan makna masing-masing morfem berdasarkan bentuk kegunaannya. Studi ini menekankan bagaimana morfem berfungsi dalam pembentukan kata dan struktur bahasa Indonesia. Yang keempat ada interpretasi temuan. Untuk sampai pada kesimpulan mengenai pola pembentukan kata dan implikasi secara linguistik, temuan ini dianalisis dalam konteks teori morfologi dalam bahasa Indonesia.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nisa tentang hasil. Dalam studi ini, analisis dilakukan terhadap buku pelajaran, artikel ilmiah, dan media massa. Setiap artikel dianalisis berdasarkan jenis morfem yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks buku pelajaran, artikel ilmiah, dan media massa memiliki keragaman bentuk morfem yang tinggi. Secara umum, morfem yang ditemukan diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Dengan subdivisi pada morfem terikat, yaitu berupa prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Berikut jenis morfem pada teks buku pelajaran, artikel ilmiah, dan media massa. Yang pertama itu ada morfem bebas. Morfem bebas menjadi dasar penyusunan informasi dalam teks buku pelajaran, artikel ilmiah, dan media massa. Karena bentuk inti kalimat, baik sebagai subjek maupun predikat. Karena struktur bahasa Indonesia sangat bergantung pada kata dasar yang dapat berdiri sendiri. Banyak morfem bebas ditemukan dalam teks tersebut. Yang pertama itu ada nomina. Nomina seperti kata perintah, masyarakat, ekonomi, data, kebijakan. Lalu yang kedua itu ada verba, kata seperti naik, tangkap, unsur, dan berlaku. Lalu yang ketiga itu ada adjektiva, seperti kata cepat, tinggal, kritis. Lalu yang terakhir ada adverbia, itu seperti kata langsung, serta merta, kemudian. Nah, di sini rujukannya menurut Krida Laksana 2008. Morfem bebas menjadi dasar penyusunan informasi dalam bentuk pelajaran artikel ilmiah. Nah, lalu yang kedua ada morfem terikat. Morfem terikat ditemukan dalam bentuk afiksasi seperti awalan, akhiran, sisipan, dan gabungan. Lalu ditemukannya spesifiknya itu seperti prefiks. Prefiks dari kata prefiks seperti kata melihat, menulis, membaca. Lalu prefiks ber seperti berdentang, berjalan, dan berkenalan. Lalu ada prefiks di, itu seperti diterima, dirasakan, dan diperlakukan. Lalu yang terakhir ada prefiks ter, seperti termasuk, terkena, dan terlihat. Nah, lalu yang kedua di sini penjelasannya ada sufiks. Sufiks kan seperti merupakan, menyampaikan, menerbitkan, dan sufiks i seperti mengakui, mengawali, dan mengetahui. Lalu selanjutnya ada infiks. Infiks L. Infiks L seperti geligi, kata hasilnya dari gigi. Lalu infiks R seperti kata kerontang, kata aslinya kontang. Lalu seperti infiks M, kata gemuruh dengan kata asli guruh. Lalu di sini ada konfiks. Konfiks ke an, gabungan dari prefiks dan sufiks, yaitu ada kecamatan, kesempatan, dan kesiapan. Lalu konfiks pean seperti penutupan, perjalanan, dan pemesanan. Nah, penggunaan morfem terikat menunjukkan kecenderungan bahasa jurnalistik yang pada efektif dan memiliki banyak arti. Nah, tadi sudah dijelaskan hasilnya. Lalu di sini dilanjutkan dengan pembahasannya. Berdasarkan hasil studi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan morfem dalam teks buku pembelajaran, artikel ilmiah, dan media massa sangat produktif. Setiap jenis morfem memiliki fungsi linguistik yang berperan dalam penggunaan struktur. Nah, lalu di sini yang kedua, yang pertama itu ada fungsi morfem dalam struktur kalimat teks tersebut, yaitu
Morfem dalam teks buku pelajaran, artikel ilmiah, dan media massa digunakan dalam peran penting untuk membentuk makna dan memperjelas bentuk kata. Seperti prefiks me pada kata menuju dapat memberitahu bahwa seseorang sedang berjalan ke tempat yang diinginkan. Lalu kata tersebut terdapat dalam buku pembelajaran. Dan selanjutnya ada sufiks kan pada kata menyampaikan, berfungsi sebagai bentuk verbal kausatif. Lalu infix pada kata gemuruh dan kata asli guruh memberitahu bahwa terdapat suara. Lalu selanjutnya ada konfiks kean pada kata kecelakaan, membentuk nomina yang mengacu pada suatu peristiwa. Lalu selanjutnya yang kedua ada implikasi analisis morfem terhadap teks. Dengan pemahaman struktur morfem yang ada pada teks buku pembelajaran, artikel jurnal, dan media massa, pembaca dapat menafsirkan secara lebih akurat makna kalimat, mengidentifikasi preferensi atau bias dalam pilihan morfologis, misalnya seperti penggunaan bentuk pasif untuk menyembunyikan pelaku. Nah, lalu memahami proses pembentukan kata baru dalam bahasa Indonesia. Nah, terakhir ada kesimpulan. Menurut temuan analisis dan diskusi, afiksasi adalah proses morfologis yang efektif dalam bahasa Indonesia, terutama dalam teks buku pembelajaran, artikel ilmiah, dan media massa. Banyak bentuk kata yang dibentuk melalui morfem terikat seperti prefiks, yaitu me, ber, ter, dan di. Sufiks seperti kan, i, infiks seperti l, r, dan konfiks seperti kean dan pean. Menunjukkan tingkat produktivitas. Ini memiliki makna semantik dan gramatikal yang kompleks. Analisis pemahaman tentang struktur morfem dalam teks dapat membantu pembaca memahami makna, menemukan struktur kalimat, dan menemukan pembentukan kata baru. Oleh karena itu, studi morfologi, khususnya penggunaan morfem bebas dan terikat, memiliki peran penting dalam pengembangan literasi kebahasaan, baik dalam pendidikan maupun media. Nah guys, berikut adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan untuk pembuatan jurnal kami. Di sini ada banyak ya guys, tinggal lihat saja. Kita di sini menemukan buku, jurnal, menggunakan media massa, dan juga skripsi. Baik, sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.